Triavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, tergantung kalian menyaksikan video ini. Untuk materi kali ini, kita akan membahas terkait tentang graf. Apa itu graf? Graf merupakan konsep struktur data yang non-linear. Jadi, kita ketahui bahwa struktur data itu ada dua jenis, yaitu struktur data linear dan struktur data non-linear. Untuk struktur data linear sudah kita pelajari di bagian array maupun linked list yang dapat kita aplikasikan ke dalam tag maupun queue. Struktur data yang kedua adalah struktur data non-linear, seperti yang kita pelajari di bagian sorting, tree, graph, maupun searching. Nah, untuk kali ini kita akan membahas struktur data non-linear untuk graph. Apa itu? Yaitu setiap node dapat dihubungkan dengan node-node yang lain tanpa adanya hubungan anak dan parent. Jadi ini ada perbedaan ya dengan tree. Nanti di slide berikutnya akan terlihat jelas apa perbedaan antara tree dengan graph. Akan tetapi antara tree dan graph itu memiliki keterkaitan. Oke, kita lanjutkan. Graph merupakan sebuah konsep struktur data yang terdiri dari kumpulan node atau vertex dan saling berhubungan yang dihubungkan melalui edge atau sisi. Untuk definisinya sendiri, graph adalah struktur data yang memiliki relasi many to many, yaitu setiap elemen dapat memiliki 0 atau lebih dari satu cabang. Berbeda dengan tree, tree memiliki relasi one to many. Dia memiliki relasi parent dan child. Sedangkan graph, dia memiliki relasi many to many. Tidak ada kaitannya antara parent dengan child-nya. Yang mana setiap elemen dapat memiliki 0 atau lebih dari satu cabang. Ya, mirip dengan tree, ya tadi perbedaannya graph tidak memiliki hubungan parent dan child. Graph terbentuk dari dua bagian, yaitu node dan edge. Node digunakan untuk menyimpan data, sedangkan edge, yaitu cabang, untuk menghubungkan antara node satu dengan node lainnya. Kita saksikan pada slide bagian ini bahwa graph itu bisa terdiri dari beberapa macam. Contoh yang pertama, di sini kita memiliki satu titik. Titik ini kita sebut sebagai node atau vertex. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul atau node atau vertex. Atau mungkin yang kedua, sebuah graf belum tentu semua simpulnya atau node-nya terhubung dengan busur atau edge. Kita lihat di sini, kita memiliki 4 node. Dengan setiap node-nya belum tentu semuanya terhubung atau dihubungkan oleh suatu edge. Sebagai contoh yang ini, kiri dengan kanan dia tidak terhubung, atas dengan bawah tidak terhubung secara langsung. Bentuk yang ketiga, sebuah graf mungkin mempunyai simpul atau node yang tidak terhubung dengan simpul yang lain. Contohnya yang mana? Yaitu node yang bawah. Dia tidak terhubung oleh node lainnya. Bentuk yang keempat dari graf adalah semua simpulnya atau node-nya saling berhubungan. Kiri, kanan, atas, bawah, dan semuanya ini saling bersambung. Jadi ada 4 macam graf yang kita pelajari di sini. Yang intinya graf memiliki node dan edge. Contoh dari graf yaitu jaringan pertemanan pada Facebook. Kalau kalian perhatikan dari gambar pertemanan pada Facebook ini, di bawahnya tertera bahwa graf memiliki 6 node. Yang mana 6 node? Yaitu
yang ditandakan dengan elips. Kalau kalian lihat, elips di sini adalah pengguna dari Facebook. Jadi di sini ada 6 pengguna Facebook, sehingga graf ini memiliki 6 node. Kemudian graf ini juga memiliki 7 edge. Kalau kita perhatikan, edge di sini adalah garis yang menghubungkan antara node satu dengan node lainnya. Yang artinya, dalam pertemanan pada Facebook ini, garis atau edge menunjukkan bahwa node Firda itu berteman dengan node Joko, atau pengguna Firda itu berteman dengan pengguna Joko. Begitu seterusnya. Graf itu bisa kita notasikan dengan cara G atau graf sama dengan dalam kurung N atau node, E atau H, kemudian kurung tutup. Sebagai contoh dari pertemanan Facebook pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa node-nya jumlahnya adalah 6, yang mana node tersebut pada Facebook kita anggap sebagai penggunanya, yaitu ada 6 pengguna: Nina, Tony, Ale, Riza, Joko, dan Firda. Sedangkan edge-nya itu adalah pertemanan. Dalam hal ini, Nina berteman dengan Tony. Kita lihat di sini, Nina berteman dengan Tony. Kemudian Nina berteman dengan Riza. Di sini, Nina berteman dengan Riza. Disebutkan pada slide ini bahwa jumlah edge-nya adalah 7. Sehingga pada representasi graf ini, edge-nya terdiri dari 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Graf memiliki 3 jenis, yaitu undirected graph atau disingkat sebagai undigraph, kemudian directed graph atau disingkat menjadi digraph, dan yang terakhir adalah with graph. Untuk undirected graph atau antigraph, dia tidak memiliki arah. Jadi, sisinya atau edge-nya itu berlaku untuk dua arah. Misal, kita memiliki edge X, Y. Artinya apa? Kita bisa dari X ke Y, atau sebaliknya, dari Y ke X. Dalam penggambarannya, antigraph itu dilambangkan dengan suatu garis yang tidak memiliki anak panah. Dan penulisannya, dia ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Jadi misal di sini ada U garis V, yang mana garis ini tidak memiliki anak panah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa edge tersebut adalah U ke V atau V ke U. Itu sama saja. Sebagai contoh, di sini kita memiliki graf dengan jenis antigraph. Di sini ada beberapa node. Kemudian setiap edge-nya itu tidak ada anak panahnya. Sebagai contoh, di sini ada F yang terhubung dengan E. Cara menuliskan dalam notasinya, kita bisa menuliskan F, E atau E, F. Pada jawaban ini, kita menuliskannya E, F. Ini tidak masalah jika kalian menuliskan F, E. Itu sama saja untuk antigraph. Untuk jenis graf yang kedua, yaitu directed graph, graf tersebut memiliki arah. Setiap edge di graf memiliki anak panah. Jadi, kalau tadi di antigraph dilambangkan dengan suatu garis tanpa anak panah, sedangkan di graf dilambangkan dengan garis dan juga ada anak panahnya. Sehingga kita bisa menuliskan notasinya di sini adalah U, V. Tidak berlaku sebaliknya, V, U. Karena kalau dilihat dari anak panahnya, ini hanya bisa dilakukan dari U ke V. Untuk digraph,
kita menuliskan notasinya di dalam tanda kurung biasa. Sebagai contoh, di sini kita memiliki F dan E. Kita bisa menuliskan notasinya dengan cara E, F sesuai dengan arah anak panahnya. Kita tidak bisa menuliskan F, E. Pada bagian slide ini, jawaban untuk E dan F yaitu E, F. Tidak berlaku F, E. Dan di sini untuk H-nya diberi tanda kurung biasa, bukan tanda kurawal. Jenis graf yang ketiga yaitu width graph. Graf tersebut memiliki bobot, yaitu pada setiap H-nya dia memiliki suatu nilai. Sebagai contoh, untuk width graph di sini antara E dengan F, dia terhubung suatu H, dan H di sini memiliki suatu bobot, misalkan 4. Artinya untuk menuju E ke F itu bobotnya adalah 4. Begitu juga dengan H yang lainnya. Misalkan antara node B dengan C kita beri bobot H-nya yaitu 1. Apabila kita memulai dari E ingin menuju ke B, maka jalur yang kita pilih adalah dari E ke F karena hanya ada satu jalur, bobotnya 4. Kemudian di sini ada percabangan, bisa melalui D, A, B, bisa melalui D, B, atau bisa melalui C, B. Kalau kita lihat cara bobotnya, kita harus memilih bobot yang paling kecil. FDAB itu bobot totalnya adalah 5 ditambah 2 ditambah 2, 9. Untuk jalur FDB itu bobotnya adalah 7. Sedangkan FDB bobotnya adalah 5. Sehingga jalur yang kita pilih adalah yang memiliki bobot 5, yaitu FCB. Sehingga apabila kita mulai dari E menuju ke B, jalur yang kita pilih adalah EFCB. Selain jenis H yang hanya digambarkan dengan garis lurus dan H yang digambarkan dengan anak panah, di sini ada H yang digambarkan dengan anak panah dengan kondisi khusus, yaitu H loop. Apa itu H loop? Yaitu di graf, jadi H yang memiliki anak panah, yang memiliki H dari dan menuju ke node dirinya sendiri. Sebagai contoh, untuk node 2. Node 2, selain memiliki 3 H, yaitu 1, 2, 2, 4, 5, 2, dia juga memiliki edge loop, yang mana edge tersebut menghubungkan dari node 2 menuju ke node 2 atau node dirinya sendiri. Bagian berikutnya adalah contoh penerapan dari graf. Graf bisa kita gunakan untuk membuat suatu peta, yang mana node-node di sini kita bisa menunjukkan bahwa node merupakan tempat wisata. Kemudian edge di sini adalah jalur. Misalkan tempat wisata 1 ke tempat wisata 2, itu melalui rute mana. Kemudian edge tersebut juga memiliki suatu bobot, yang mana bobot tersebut kita anggap sebagai suatu jarak. Misalkan jarak di sini satuannya adalah kilometer. Artinya, dari tempat wisata 1 untuk menuju ke tempat wisata 2, dia memiliki jarak 4 km. Begitu juga untuk node, edge, dan bobot lainnya. Sebagai contoh, sekarang kita ada di tempat wisata 1 dan kita ingin menuju ke tempat wisata 7. Maka jalur yang kita pilih untuk kita lewati adalah jalur yang memiliki bobot terkecil. Dari 1 ke 7,
kita bisa mengambil jalur 1, 2, 5, 7, yang mana totalnya adalah 4 ditambah 8 ditambah 6, yaitu 18, atau kita bisa dari 1, 4, 6, dan ke-7, yang mana total bobotnya adalah 2 tambah 5 tambah 7, yaitu 14. Maka jalur yang kita pilih adalah jalur yang memiliki bobot terkecil. Yang mana itu? Yaitu 1, 4, 6, 7 dengan bobot 14. Untuk contoh peta yang ada di sini, ini menggunakan graf dengan jenis antigraf. Selain antigraf, kita juga bisa membuat peta dengan menggunakan digraf. Perbedaan antara peta digraf ini dengan peta antigraf sebelumnya adalah dari suatu tempat wisata ke tempat wisata yang lain, itu hanya bisa dilewati melalui satu arah saja. Misalkan kita dari 1 ingin menuju ke 4, itu kita bisa langsung dari 1 ke 4. Akan tetapi, apabila kita menginginkan dari 4 ke 1, kita tidak bisa serta-merta dari 4 langsung ke 1. Karena untuk jalur ini dia hanya satu arah saja. Anggapannya apabila ini merupakan jalur atau jalan yang searah, kemudian kita menerobos jalan tersebut, maka pasti akan melanggar peraturan lalu lintas. Lalu bagaimana caranya dari 4 ke 1? Kita bisa melalui dari 4, 6, 7, kita tidak bisa ke 5 karena ini satu arah, yaitu dari 5 ke 7. Kita lanjutkan 11, sudah, dia tidak bisa menuju ke arah sini karena dari 11 kita hanya bisa menuju ke 10 saja, dan dari 10 kita tidak bisa keluar ke mana-mana. Istilahnya adalah lockdown, seperti yang terjadi pada wabah COVID-19 kali ini. Oke ya, jadi apabila digraf, ini ada kalanya kita akan terjebak pada suatu node. Jadi harus hati-hati ketika digraf, perhatikan arah panahnya. Jangan sampai melanggar arahnya. Materi berikutnya adalah properti dari graf. Ada beberapa properti yang akan kita pelajari, yaitu jumlah edge, degree, jumlah vertex degree, in degree, dan out degree. Untuk jumlah edge, yaitu jumlah pasangan edge yang mungkin, yaitu banyak maksimal edge, dapat dilihat dari jumlah node. Sebagai contoh, di sini kita memiliki suatu n, yaitu node, yang mana jumlahnya adalah 1. Anggap saja kita memiliki satu node. Kita bisa menggunakan antigraf maupun digraf, tergantung persoalan yang kita temui. Apabila antigraf, maka rumusnya adalah jumlah edge-nya itu kurang sama dengan dari jumlah node dikali dengan jumlah node min 1 dibagi dengan 2. Apabila kita menggunakan digraf, maka perbedaannya adalah digraf tidak perlu dibagi dengan 2. Oke ya, sebagai contoh tadi jumlah node-nya adalah 1. Untuk antigraf, berarti jumlah edge maksimalnya adalah 1 dikali 1 min 1, yaitu 0, dibagi dengan 2. 1 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0, 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Jadi apabila hanya memiliki satu node saja, jumlah maksimum edge-nya adalah 0. Memang kalau seandainya kita hanya memiliki satu node, tidak mungkin terbentuk suatu edge. Bagaimana apabila kita menggunakan digraf? Untuk digraf, apabila n-nya adalah 1, maka jumlah edge maksimumnya adalah 1 dikalikan 1 minus 1, yaitu 0. 1 dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Untuk digraf, apabila kita memiliki satu node,
jika tidak akan bisa memiliki suatu edge. Kita perhatikan di sini ada suatu graf yang mana di sini ada 3 node dan graf yang ada di sini jenisnya adalah antigraf. Apabila kita memiliki n sama dengan 3 dengan jenis graf antigraf dan kita masukkan ke dalam rumus ini, maka jumlah maksimum edge-nya adalah 3 dikalikan 3 minus 1 yaitu 2, 3 kali 2 yaitu 6, dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga jumlah edge maksimum dari 3 node ini adalah 3, yaitu ini, 1, 2, 3. Apabila kita menggunakan digraph, maka tinggal kita kalikan dengan 2 saja. Untuk antigraph tadi jumlah maksimum edge-nya adalah 3, maka untuk digraph jumlah maksimum edge-nya adalah 6. Akan berbeda ketika kita menggunakan edge loop. Berarti setiap node-nya dia bisa memiliki suatu edge. Sehingga untuk di graf yang memiliki edge loop, maka persamaan yang ada di sini kita tambahkan dengan n. Properti yang kedua adalah degree. Degree sudah kita pernah pelajari di tree, yaitu jumlah cabang atau jumlah edge yang dimiliki node. Cara pengertian degree antara tree dengan graph itu memiliki kesamaan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki antigraph. Degree dari 2 adalah 2. Kenapa? Karena node 2 memiliki 2 cabang. Degree 5 dia memiliki 3. Karena untuk node 5 ini dia memiliki 3 cabang. Nah, bagaimana dengan degree 3 dan degree 7? Silahkan kalian jawab di e-learning. Selain antigraph, degree juga terdapat di digraph. Sebagai contoh, ada suatu node yang terhubung oleh edge yang memiliki arah. Untuk pertanyaannya adalah degree 4 dan degree 7. Kita perhatikan untuk degree 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian bayangkan ada berapa cabang dari degree 4 ini. Dan ada berapa cabang untuk degree 7 ini. Perlu kalian ketahui bahwa edge yang ada di contoh di graf ini ada yang memiliki hanya satu arah anak panah dan ada yang memiliki 2 arah anak panah. Silakan untuk pertanyaan ini dijawab di e-learning. Properti yang ketiga adalah jumlah vertex degree. Jumlah vertex degree adalah jumlah total cabang atau degree-nya yang ada pada suatu graf. Rumusnya adalah 2E, yang mana E di sini adalah jumlah edge. Misalkan di sini kita memiliki 4 node. Dari 4 node ini kita memiliki 3 edge. Karena di sini rumusnya adalah 2E dan di sini kita memiliki 3 edge, maka untuk jumlah vertex degree dari contoh antigraph di sini adalah 6. Perlu kalian ketahui bahwa rumus 2E ini hanya berlaku untuk antigraph. Properti yang keempat adalah in degree. Artinya apa? Jumlah edge yang masuk atau mengarah ke node tersebut. Misalkan di sini kita memiliki digraph. Untuk in degree 2, kita cek di node 2, dia memiliki 2 cabang. Tetapi cabang yang mengarah ke node 2 hanya ada 1, yaitu dari 1 ke 2. Sehingga in degree 2 adalah 1. Sekarang kita cek in degree 7. Di node 7, dia memiliki 2 cabang. Dan cabang yang mengarah ke 7 ada 2, yaitu dari 5 ke 7 dan 6 ke 7. Sehingga in degree 7 adalah 2. Nah, bagaimana dengan in degree 1?
Silahkan kalian jawab di e-learning. Properti yang terakhir, yaitu out degree, adalah jumlah edge yang keluar dari suatu node. Sebagai contoh, di sini out degree 2. Node 2 memiliki dua cabang. Dari dua cabang ini, yang mengarah keluar adalah satu edge, yang mana yaitu dari 2 ke 5. Sehingga out degree-nya adalah 1. Untuk out degree 7, di sini tidak ada cabang yang mengarah keluar dari 7. Sehingga out degree 7-nya adalah 0. Bagaimana dengan out degree 1? Silakan kalian jawab di e-learning. Suatu graf bisa kita lakukan representasi dalam bentuk yang lain. Dalam slide ini, kita akan mengubah graf ke dalam bentuk adjacency matrix, atau yang kedua adalah adjacency list. Untuk adjacency matrix, dia direpresentasikan dengan menggunakan matrix, yaitu array 2 dimensi. Sedangkan adjacency list, dia direpresentasikan dengan menggunakan array maupun linked list. Di sini disebutkan bahwa adjacency matrix dia berupa matriks dengan ordo n kali n, yang mana n merupakan suatu node. Baris berisi node asal, sedangkan kolom berisi node tujuan. Jika graf yang kita gunakan adalah graf yang tidak memiliki bobot, maka nilai matriks yang kita isi adalah nilai 1 atau 0. 1 artinya ada edge, dan 0 artinya tidak ada edge antar node yang bersangkutan. Namun, jika graf tersebut memiliki bobot, maka nilai matriks yang kita isi adalah nilai matriks yang akan kita isikan adalah bobot dari edge tersebut. Sebagai contoh, untuk adjacency matrix di sini dia adalah undirected graph tanpa bobot. Antara satu dengan satu, dia tidak ada edge yang menghubungkannya. Antara satu dengan 2, ya, 1 dengan 2, ini ada penghubungnya. Karena tanpa bobot, maka karena di sini 1 dan 2 terhubung, kita beri nilai 1. Antara 1 dengan 4 juga terhubung, 1 dengan 4 juga terhubung, sehingga kita beri nilai 1. Begitu juga dengan nilai-nilai adjacency matrix lainnya. Untuk adjacency matrix antigraf, dia memiliki suatu keistimewaan, yaitu dia memiliki nilai diagonal yang bernilai 0. Dan apabila kita lihat cara matriksnya, maka matriks tersebut adalah matriks simetrik. Antara segitiga bawah dengan segitiga atas, nilainya adalah sama. Untuk adjacency matrix di graf, kita perlu melihat arah dari edge-nya. Sebagai contoh, di sini 1 dan 2 dia terhubung, tapi arah panahnya adalah dari 2 ke 1, sehingga 1 ke 2 kita tulis 0. Berbeda untuk 2 ke 1. 2 ke 1 dia terhubung, maka 2 ke 1 kita beri nilai 1. Untuk adjacency matrix di graf, matriks yang terbentuk tidak bersifat simetris. Representasi yang kedua adalah adjacency list, yang mana kita bisa menggambarkan dalam bentuk array list maupun dalam bentuk linked list. Di sini dicontohkan ada suatu undigraph, kemudian kita representasikan dalam bentuk adjacency linked list. A terhubung B dan D, A terhubung B dan D, B terhubung A, C dan E, B terhubung A, C dan E, dan begitu seterusnya. Kotak hitam yang ada di sini menandakan bahwa dia merupakan node terakhir. Untuk di graf, adjacency linked list yang dibentuk adalah misalkan dari A dia bisa ke B dan D, ya,
A, B, D, B bisa ke A, C, tapi tidak bisa ke E, sehingga B, A, C, B, A, C, dan begitu seterusnya untuk not-not lainnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teori graf? Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui kolom komentar atau tanyakan secara langsung ke saya.